tetapi Hiroshima mampu pulih. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat Chernobyl tetap terlarang? Hai gengs, assalamualaikum semuanya. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Dalam video kedua kali ini, aku akan mencoba menceritakan guys tentang Chernobyl. Kenapa Chernobyl menjadi kota mati tetapi Hiroshima tidak? Pada tanggal 6 Agustus 1945, dunia menyaksikan peristiwa yang mengubah jalannya sejarah. Bom atom pertama kali dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang oleh Amerika Serikat. Dan beberapa dekade kemudian, pada tanggal 26 April di tahun 1986 terjadi bencana nuklir yang besar di kota lainnya, yaitu Chernobyl, Ukraina, yang saat itu menjadi bagian dari Uni Soviet. Meskipun keduanya melibatkan kecelakaan nuklir, ada perbedaan besar nih dalam kedua tempat ini terpengaruh oleh radiasi dan kerusakan yang diakibatkan. Chernobyl menjadi sebuah kota mati yang dilarang dihuni, sementara Hiroshima, meskipun kerusakannya sangat dahsyat terjadi, tetapi Hiroshima mampu pulih dan menjadi kota yang paling maju di dunia. Kenapa bisa begitu? Apa yang membuat Chernobyl tetap terlarang? Sementara, mengapa Hiroshima dapat bangkit dan menjadi kota yang hidup kembali? Dalam video ini, aku akan mencoba menceritakan dan menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi mulai dari jenis radiasi, respon pemerintah, kebijakan internasional, hingga dampak jangka panjang terhadap kesehatan manusia dan juga lingkungan. So, udah makin penasaran? Makin kita cari tahu kenapa Hiroshima dapat bangkit kembali menjadi kota yang hidup kembali, sementara Chernobyl tetap menjadi kota mati hingga sekarang. Apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar nama Hiroshima dan Chernobyl? Dua nama ini membawa ingatan kita pada bencana yang mengerikan. Pada tanggal 26 April 1986, dunia dikejutkan dengan ledakan reaktor nuklir di Chernobyl, Ukraina. Terjadi ini disebabkan oleh kerusakan parah yang memaksa evakuasi lebih dari 350 orang dan menciptakan zona yang terlarang yang hingga kini tidak boleh dihuni. Dan hingga sampai sekarang, Chernobyl masih dikenang sebagai salah satu bencana nuklir terbesar dalam sejarah, gengs. The world's worst civilian nuclear disaster took place when a reactor exploded at the Chernobyl power plant in Ukraine, then part of the Soviet Union. Present-day Belarus received 60% of the initial fallout. The radioactive cloud spread further to cover most of Europe. Tepat pada tanggal 6 Agustus 1945, pukul 8 pagi lebih 15 menit, pesawat B-29 Amerika Serikat terbang di atas langit kota Hiroshima, Jepang. Pesawat B-29 itu membawa bom bernama Little Boy dengan panjang 3 meter, lebar 71 cm, dan berat 4.000 kg. Pesawat itu terbang di ketinggian 580 meter di atas rumah sakit Shima dan menjatuhkan Little Boy. Dan pada tanggal 6 Agustus di tahun 1945, sebuah bom atom dijatuhkan di Hiroshima, Jepang, dan menyebabkan kehancuran besar dan pembantaian ribuan orang. Namun, meskipun keduanya terkait dengan radiasi, Hiroshima tidak mengalami nasib serupa dengan Chernobyl. Kota ini, gengs, bangkit kembali setelah kehancurannya dan kini berkembang menjadi simbol perdamaian dunia. Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Mari kita bahas dari segi faktor tipe ledakan dan radiasi yang dihasilkan. Jadi gengs, Chernobyl menjadi kota mati sedangkan Hiroshima telah pulih dan dihuni kembali. Meskipun keduanya mengalami bencana radiasi yang sangat besar. Perbedaan utama antara keduanya disebabkan oleh beberapa faktor yang sangat penting, yaitu bencana Chernobyl adalah kecelakaan reaktor nuklir yang terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl di Ukraina. Ledakan ini menyebabkan pelepasan material radioaktif dalam jumlah besar ke atmosfer selama beberapa hari, gengs. Dan radiasi dari reaktor nuklir ini, terutama isotop berumur sangat panjang seperti cesium-137 dan strontium-90. Hal ini mencemari area luas di sekitar reaktor dan akan tetap berbahaya selama ribuan tahun.
The Chernobyl nuclear power plant was one of the Soviet Union's most advanced facilities. The first two reactors became operational in the late 1970s. The fourth reactor was the newest, going online in 1983. On April 26, 1986, technicians prepared to test the backup cooling system in reactor number 4. But the routine safety drill went horribly wrong. Dari tadi kita sebut nih beberapa kali kata nuklir. Tapi apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan energi nuklir? Jadi, menurut International Atomic Energy Agency, singkatnya, energi nuklir adalah bentuk energi yang dilepaskan dari nukleus, yaitu yang merupakan inti atom, yang terdiri dari proton, partikel bermuatan positif, dan neutron, partikel yang bermuatan negatif. Sementara, ledakan yang terjadi di Hiroshima disebabkan oleh bom atom yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. Meskipun ledakannya sangat menghancurkan, dan radiasi yang dihasilkan mematikan bagi banyak orang, bom atom melepaskan isotop radioaktif yang berumur pendek, beda dengan yang di Chernobyl. Radiasi ini mematikan dari ledakan bom atom Hiroshima yang menghilang dengan cepat, sebagian besar dalam hitungan hari dan hingga minggu. Jadi, perbedaan utamanya, Chernobyl menghasilkan kontaminasi jangka panjang yang berbahaya, sementara radiasi dari bom atom Hiroshima berkurang lebih cepat. Selanjutnya, kalau dilihat dari segi jumlah radiasi yang dilepaskan adalah sebagai berikut. Salah satu alasan utama mengapa Chernobyl menjadi kota mati sementara Hiroshima tidak, terletak pada jenis radiasi yang dilepaskan oleh kedua bencana tersebut. Jadi, keduanya melibatkan radiasi nuklir, tetapi dampaknya sangat berbeda. Yang terjadi di Chernobyl, reaktor yang rusak terus memancarkan radiasi selama beberapa hari. At 1:23 a.m., Reactor 4 exploded. It spewed 8 tons of radioactive debris into the atmosphere, yang menyebabkan pelepasan material radioaktif dalam jumlah besar ke udara. Awan radioaktif menyebar ke sebagian besar Eropa dan mencemari tanah di sekitarnya. Jadi, pembersihan dan isolasi zona ini menjadi sangat sulit karena kontaminasinya berlangsung cukup lama. Sementara, yang terjadi di Hiroshima, meski bom atom Hiroshima menghasilkan radiasi yang mematikan, total dari jumlah radiasi yang dilepaskan secara keseluruhan lebih kecil dibandingkan dengan Chernobyl. Dan, bahan radioaktif ini tidak tersebar dalam waktu yang cukup lama. Jadi, bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima menghasilkan radiasi gamma dan neutron dalam jumlah yang cukup besar. Namun, radiasi ini lebih bersifat sementara dan memiliki intensitas yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Setelah ledakan terjadi, radiasi yang terlepas berkurang dengan cepat dalam hitungan jam dan hari. Meski dampak dalam jangka panjangnya berupa kasus peningkatan kanker dan penyakit lainnya di kalangan penyintas. Juga kontaminasi lingkungan tidak berlangsung lama dan tidak menyebar ke daerah yang lebih luas. Begitu, gengs. Jadi, dari penjelasan tersebut, perbedaan antara Chernobyl dan Hiroshima yaitu kalau yang terjadi di Chernobyl itu mengalami kebocoran radiasi selama beberapa hari. Sementara ledakan di Hiroshima berlangsung secara singkat dan menyebabkan radiasi yang lebih terbatas. Berikutnya, bila dilihat dari point of view dari dampak yang dihasilkan oleh dua tragedi tersebut terhadap manusia yaitu dampak yang dihasilkan terhadap manusia juga sangat berbeda antara yang terjadi di Hiroshima, Jepang dan juga di Chernobyl, Ukraina. Meskipun keduanya menimbulkan korban jiwa dalam jumlah yang cukup besar. Pada kasus Hiroshima, terjadi kehancuran instan dan pemulihan cepat. Sekitar 140.000 orang tewas dalam waktu yang singkat akibat ledakan bom atom yang terjadi di Hiroshima. Sebagian besar korban langsung meninggal karena ledakan, kebakaran besar, atau luka bakar yang sangat parah. Namun, beberapa korban selamat dan terpapar radiasi juga mengalami penyakit akibat radiasi, seperti leukemia dan kanker dalam jangka panjang. Meskipun dampak jangka panjang ini sangat merusak dan banyak orang yang selamat dan akhirnya bisa hidup melanjutkan hidup mereka. Setelah kehancuran tersebut,
Jepang dengan bantuan internasional segera memulai rekonstruksi besar-besaran. Bantuan internasional ini diberikan melalui International Committee of the Red Cross atau ICRC yang merupakan organisasi kemanusiaan internasional yang bergerak di bidang bantuan kemanusiaan di zona konflik dan bencana. Di Jepang, ICRC bekerja sama erat dengan Palang Merah Jepang atau Japanese Red Cross Society untuk memberikan bantuan dalam situasi darurat seperti yang terjadi di Hiroshima dan juga Nagasaki, Jepang. Balik lagi ke penjelasan sebelumnya, jadi rekonstruksi besar-besaran yang dilakukan oleh Jepang yaitu dimulai dengan membangun kembali infrastruktur yang cepat dan juga masyarakat mulai segera pulih dari tragedi tersebut. Dalam beberapa dekade, Hiroshima tidak hanya pulih, tetapi gengs, Hiroshima ini juga berkembang loh menjadi kota yang sangat modern dan penuh dengan kehidupan. Sementara yang terjadi di Chernobyl yaitu terjadi paparan radiasi dan pemulihan yang terhambat. Mengapa demikian? Di Chernobyl, meskipun tidak terjadi kehancuran langsung sebanyak yang terjadi di Hiroshima, tetapi dampak radiasi pada manusia jauh lebih lama dan menyebar. Meskipun ribuan orang yang berada di dekat reaktor pada saat kebocoran segera dievakuasi, tetapi banyak yang terpapar radiasi dalam waktu yang lebih lama. Dan paparan radiasi ini menyebabkan penyakit jangka panjang, terutama kanker tiroid, dan sebagian besar muncul bertahun-tahun setelah bencana. Dan kanker ini juga diidap oleh hewan-hewan yang tinggal di daerah pasca ledakan nuklir tersebut, seperti yang disampaikan oleh para ahli dalam video berikut. But for more than a decade, Timothy Mousseau, an American scientist, has conducted an extensive biological survey here, and his studies have shown that life has been far more slow to recover than previously believed. So it's a perfect area for biological studies because we see a diversity of plants and animals. It's one of the hotter areas in the Chernobyl zone, and so from our previous work we know that this level of chronic exposure is above that most species will tolerate. Nothing here. This year we've been looking at the small rodents, we've been looking at spiders. Earlier this year we were here working with the birds. We found that the abundance of many species of birds are depressed in these areas of high contamination, leading to an overall decrease in the biodiversity on the order of 50% fewer species in hot areas than there should be if there wasn't radioactivity in the area. Mousseau says he has seen much higher frequencies of tumors and physical abnormalities, like deformed beaks among birds, compared with those from uncontaminated areas. Namun, tantangan terbesar Chernobyl bukanlah hanya pada korban langsung, melainkan dampak jangka panjang dan menyebabkan penurunan kualitas hidup di sekitar daerah tersebut. Selain itu, banyak orang yang mengalami trauma psikologis akibat harus meninggalkan rumah mereka selamanya. Meskipun zona eksklusif di sekitar Chernobyl telah menjadi tempat yang menarik bagi wisatawan, daerah tersebut tetap tidak bisa dihuni dalam jangka waktu yang lama, gengs. Kemudian, apa dampak kerusakan lingkungan yang dihasilkan oleh kedua tragedi tersebut? Jadi, material radioaktif dari Chernobyl ini meresap ke tanah, tumbuhan, dan juga air, gengs. Ini membuat area di sekitar reaktor, termasuk kota Pripyat, sangat terkontaminasi dan berbahaya untuk dihuni. Jadi, zona eksklusif yang dibuat di sekitar Chernobyl ini tetap menjadi area terlarang karena tingginya kadar radiasi yang dihasilkan. Dan kerusakan di Chernobyl ini adalah bentuk kerusakan pencemaran radioaktif jangka panjang. Sementara itu, kerusakan yang terjadi di Chernobyl lebih terfokus pada pencemaran radioaktif jangka panjang dan kebocoran radiasi dari reaktor nuklir yang meledak pada tahun 1986 ini menyebabkan kontaminasi yang sangat luas. Wilayah di sekitar Chernobyl, termasuk kota Pripyat, dipenuhi oleh isotop radioaktif yang memiliki waktu paruh panjang seperti cesium-137 dan strontium-90. Radiasi ini menyebabkan pencemaran tanah,
air, dan udara yang bertahan selama bertahun-tahun bahkan berdekade-dekade. Jadi perbedaan utama di sini bahwa dampak radiasi Chernobyl berlangsung lebih lama dan mempengaruhi ekosistem secara permanen. Meskipun alam secara perlahan mengambil alih wilayah tersebut, flora dan fauna yang ada di zona eksklusi Chernobyl tetap terkontaminasi dan tidak bisa berkembang seperti yang ada di Hiroshima. Banyak juga spesies yang hidup di sekitar Chernobyl mengalami gangguan genetik dan zona tersebut masih dianggap tidak dapat dihuni hingga saat ini. Berbeda halnya dengan yang terjadi di Hiroshima, bom atom di Hiroshima ini menghancurkan bangunan dan infrastruktur secara fisik. Namun, setelah ledakan itu selesai, tanah di kota itu tidak terlalu terkontaminasi oleh material radioaktif jangka panjang. Hal ini memungkinkan penduduk untuk kembali setelah pembersihan dan rekonstruksi. Dan kota ini kembali dapat dihuni dalam beberapa tahun. Jadi, kerusakan di Hiroshima ini merupakan kerusakan yang bersifat fisik. Jadi, ledakan atom yang di Hiroshima ini menghasilkan kerusakan fisik yang sangat besar, dan kota ini hampir hancur total dalam sekejap. Bangunan, infrastruktur, dan kehidupan manusia dihancurkan oleh suhu ekstrim yang dihasilkan oleh ledakan, serta gelombang kejut yang mengikuti bom. Dan radiasi yang dilepaskan oleh bom atom ini memberikan dampak langsung pada tubuh manusia, gengs, menyebabkan luka bakar yang parah, kerusakan organ internal, dan penyakit terkait radiasi. 70% bangunan di Hiroshima runtuh karena bom itu. Tak hanya menewaskan ratusan ribu jiwa dalam sekejap, ledakan bom atom juga menebar radiasi nuklir selama bertahun-tahun. Dampaknya, warga yang selamat menderita sejumlah penyakit kronis termasuk kanker. Karena ledakan bom atom ini, 90% dokter dan perawat terbunuh dan menyisakan 3 dari 45 rumah sakit yang masih berfungsi. Petugas medis dari luar yang akan memberikan pertolongan pun tewas karena paparan radiasi. Namun, gengs, kerusakan di Hiroshima ini bersifat relatif sementara dalam hal lingkungan. Jadi, radiasi dari bom atom ini tidak bertahan lama dan dalam waktu beberapa minggu, intensitas radiasi menurun drastis. Meskipun banyak orang yang terkena dampak dalam jangka panjang, seperti peningkatan kanker, dan alam juga ekosistem ini mulai dapat pulih dengan cepat. Tanah dan tanaman juga kembali perlahan tumbuh, meskipun beberapa spesies fauna terancam punah. Jadi secara keseluruhan, meskipun kerusakan fisik yang terjadi sangat besar, kota Hiroshima pulih dalam beberapa dekade dan kini menjadi simbol rekonsiliasi dan pemulihan. Begitu, gengs. Jadi, perbedaan utama dari kerusakan yang dihasilkan yaitu kerusakan yang di Hiroshima berupa kerusakan fisik, sedangkan kerusakan yang terjadi di Chernobyl lebih terfokus pada pencemaran radioaktif jangka panjang. Begitu. Lalu, apa respon pemerintah dalam menanggulangi tragedi yang terjadi di Chernobyl dan Hiroshima? Respon pemerintah terhadap kedua bencana ini sangat berbeda dan ini juga berperan besar dalam perbedaan nasib yang dialami oleh kedua tempat tersebut. Di Hiroshima, pemulihan cepat dan dukungan internasional yang diberikan setelah ledakan yang terjadi di Jepang ini sangat responsif. Meskipun Jepang mengalami kehancuran, tetapi Jepang menerima bantuan internasional yang signifikan. Negara-negara di seluruh dunia memberikan bantuan finansial, medis, dan teknis untuk membantu Jepang membangun kembali. Pemerintah Jepang juga secara aktif melibatkan masyarakat, gengs, dalam berproses untuk rekonstruksi. Seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai bangkit dan mengembangkan kota-kota mereka, termasuk kota Hiroshima, yang kini menjadi simbol kedamaian global. Dan setelah ledakan bom atom, Jepang menjalani program rekonstruksi besar-besaran. Zona yang hancur dibersihkan dan dibangun kembali. Upaya internasional untuk membantu rekonstruksi juga berperan dalam pemulihan yang sangat cepat di Hiroshima. Lalu bagaimana dengan yang terjadi di Chernobyl? Berbeda dengan respon cepat yang terjadi di Hiroshima, pemerintah Uni Soviet pada awalnya sangat lambat dalam menangani krisis di Chernobyl. Ketika reaktor meledak, pemerintah Soviet menunda mengumumkan resmi dan bahkan sempat menutupi skala bencana tersebut.
There has been a nuclear accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. Akibatnya, banyak orang yang terpapar radiasi dalam beberapa hari setelah kejadian tanpa perlindungan yang memadai. Hanya setelah beberapa hari, pemerintah akhirnya mengeluarkan perintah untuk evakuasi yang menyebabkan panik dan juga kebingungan di antara masyarakat pada saat itu. Setelah ledakan, zona eksklusi didirikan untuk melarang akses ke area sekitar reaktor dan kota-kota terdekat seperti kota Pripyat yang dikosongkan. Dan hingga kini, Chernobyl dan Pripyat tetap tidak ada penghuni karena radiasi yang sangat tinggi. Selain itu, meskipun ada upaya pembersihan dan rekonstruksi setelahnya, pemerintah Soviet atau yang sekarang menjadi Rusia tidak memberikan cukup dukungan kepada para penyintas dalam hal medis dan juga sosial. Banyak orang yang terpaksa mengungsi dan daerah yang terdampak tetap terkontaminasi untuk waktu yang sangat lama dan hal ini memperlambat pemulihan. Perbedaan utama, jadi zona eksklusi di Chernobyl tetap ada, sedangkan Hiroshima dibersihkan dan direkonstruksi. Begitu, gengs. Jadi dari semua faktor yang sudah aku jelaskan tadi, hingga sampai Chernobyl menjadi kota mati karena bencana reaktor nuklir yang mengakibatkan pencemaran radiasi jangka panjang yang tidak memungkinkan kehidupan kembali dengan aman. Sebaliknya, beda halnya dengan yang terjadi di Hiroshima. Di Hiroshima mampu pulih lebih cepat karena radiasi yang dihasilkan oleh bom atom ini memiliki efek yang lebih cepat hilang dan kota itu dapat dibangun kembali. Jadi perbedaan utamanya terletak pada sifat radiasi dan material radioaktif yang dihasilkan oleh kedua peristiwa tersebut, gengs. Dari peristiwa tersebut, kita juga bisa mendapatkan informasi bahwa Hiroshima meskipun hancur, dapat bangkit kembali dan menjadi simbol perdamaian dunia. Sementara di Chernobyl, ini akan tetap menjadi peringatan keras dan pelajaran bagi kita bahwa kita harus melakukan mitigasi yang benar dalam pengelolaan rencana bahaya yang ada. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kalau kalian suka dengan videonya, please klik tombol like. Dan jangan lupa untuk tulis komen-komen dan kasih saran dan info tambahan lainnya terkait dengan video ini atau video selanjutnya. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video terbaru dan juga klik tombol subscribe supaya kalian tahu info-info menarik dari channel ini. Terima kasih semuanya, makin penasaran, makin kita cari tahu. Stay curious everyone, bye!